Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal Anzari Muhammad, salah satu mahasiswa dari Pascasarjana Universitas Islam Indonesia, yang insya Allah hari ini diberikan kesempatan untuk memberikan gambaran tentang salah satu tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia, yaitu Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Beliau bukan hanya seorang ulama, beliau adalah seorang tentara juga, ya, pendidik, sejarawan, sastrawan, jurnalis, kemudian pemikir ekonomi, dan beliau mencetak kaderisasi ulama yang begitu banyak. Yang kita kenal hari ini banyak sekali pondok pesantren yang karena sentuhan dari pemikiran beliau. Ya, di Indonesia sendiri ya banyak ulama tapi sedikit ulama yang menjadi sastrawan. Banyak sastrawan tapi sedikit sekali yang mampu menulis dalam bahasa Indonesia sekaligus bahasa Arab sekaligus bahasa Inggris. Ya, nah kemudian banyak sekali ustadz dan macan podium, ya, tapi sedikit sekali yang bersedia menjadi pendidik yang istiqomah. Nah, inilah Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Nah, bahwa Kiai Haji Abdullah bin Nuh ini adalah ulama yang karismatik yang berasal dari kota Cianjur, lalu wafat di Bogor, ya. Tapi perjalanan hidup beliau bisa kita ambil pelajarannya, bahkan beliau ini ya belajar sampai ke negeri Mekah, sampai ke negeri Mesir, lalu kemudian merasakan perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta, ya. Lalu kemudian beliau juga aktif di organisasi baik Serikat Islam maupun Masyumi, dan beliau juga banyak sekali menulis buku, ya, sampai disebut Imam Al-Ghazali dari Indonesia. Nah, beliau selain hanya dikenal sebagai seorang namanya bukan hanya dikenal sebagai Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ya, nama panggilannya sebutnya Mama. Ya. Nah, Mama ini juga tercatat menjadi salah seorang pendiri Sekolah Tinggi Islam atau STI yang hari ini dikenal dengan Universitas Islam Indonesia. UII, ya, merupakan universitas Islam swasta pertama dan termasuk yang terbesar. Nah, tahun 1950 sampai 1964 Kiai Haji Abdullah bin Nuh menjabat sebagai lektor kepala Fakultas Sastra. Salah satu posisi penting dalam dunia pendidikan tinggi, apalagi di Universitas Islam Indonesia. Nah, kemudian setelah itu Kiai Haji Abdullah bin Nuh hijrah ke Bogor lalu mendirikan majelis taklim bernama Al-Ghazali. Majelis ini berkembang menjadi sebuah yayasan pendidikan hingga sampai hari ini, ya, sampai hari ini disebut Yayasan Al-Ghazali, ya. Yayasan Al-Ghazali. Nah, bukan hanya itu, Yayasan Al-Ghazali juga mendirikan madrasah, kemudian sekolah Islam dari SD, SMP, SMA, dan kemudian ada sekolah non formalnya yang disebut dengan Al-Ihya, ya, diambil dari kitab Ihya Ulumuddin. Nah, buku-buku yang beliau tulis juga sangat banyak, ya. Beliau alumni dari Universitas Al-Azhar, ya, universitas terbaik, tertua di dunia, ya. Nah, di Universitas Al-Azhar sendiri beliau tidak lama, ya, melanjutkan sekolahnya karena ingin kembali pulang ke Indonesia untuk melanjutkan perjuangan melawan kolonialisme di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau kemudian juga ikut menjadi tentara, ya, di tentara peta, ya, bersama Jenderal Sudirman, ya, bersama Jenderal Sudirman. Lalu kemudian diangkat menjadi Daidanco, ya. Daidanco itu seperti komandan batalion di tentara peta. Bersama Kasman Singodimedjo, kemudian Mas Aruji Kartawinata, ya. Lalu kemudian Mustopo Sudirman, ya, tadi Jenderal Sudirman, Muhammad Sholih. Kemudian banyak tokoh-tokoh bangsa yang ikut di pasukan Daidanco tadi. Lalu setelah itu beliau kemudian hijrah ke Yogyakarta. Setelah di Yogyakarta, ya, beliau kemudian aktif di radionya, di radio RRI Yogyakarta, menyuarakan kemerdekaan, ya, di radio ke seluruh negeri-negeri Arab. Jadi banyak orang-orang Arab yang kemudian mengetahui kemerdekaan Indonesia berkat jasanya Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ya. Nah, kemudian setelah di Universitas Islam Indonesia, ya, beliau menikah juga dengan salah satu mahasiswinya, menikah dan punya keturunan, dan kemudian kembali ke Bogor. Jadi itu perjalanan dari Kiai Haji Abdullah bin Nuh, ya.
Jadi banyak sekali kader-kader yang dihasilkan. Salah satunya adalah Dr. Adian Husaini yang kita kenal sebagai cendekiawan Muslim hari ini. Lalu kemudian Profesor Dr. Muhajir Effendi yang kemudian hari ini menjadi menteri di era Pak Jokowi ya. Lalu kemudian juga ada Dr. Antonio Syafi'i ya yang juga jadi intelektual cerdas ya dan menulis banyak juga buku. Jadi bukan hanya sebagai seorang ulama, beliau juga menumpahkan pemikirannya lewat jurnal-jurnal, tulisan-tulisan yang kemudian diadopsi nanti oleh orang-orang setelahnya. Yang kedua, beliau juga memberikan banyak sekali metode-metode pendidikan yang bisa diambil pelajarannya ya oleh kita hari ini karena pengalaman beliau keliling dunia ya termasuk ke Mesir, Mekah ya. Itu sangat berpengaruh ya buat masa depan anak-anak diri kita hari ini. Ya, karena yang diajarkan bukan hanya transfer knowledge tapi juga transfer spiritual, transfer ruhiyah. Nah, banyak juga jurnal-jurnal yang ditulis oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh. Bisa sudah diarsipkan ya beberapa. Ini ada bukunya dari muridnya ya Dr. Antonin Syafi'i tentang tulisan-tulisan Kiai Haji Abdullah bin Nuh selama beliau masih hidup. Ya, jadi kalau orang itu meninggalkan nama baik, meninggalkan karya, nah itu yang diwariskan oleh Kiai Haji Abdullah bin Nuh kepada kita, termasuk spiritnya yang kemudian membuat salah satu tokoh pendiri Universitas Islam Indonesia yang kita kenal hari ini sebagai universitas swasta ya, Islam tertua di Indonesia. Nah, kontribusinya banyak, saking banyaknya mungkin beberapa poin saja yang saya sampaikan. Membangun pondok pesantren ya, membangun sekolah, madrasah, mencetak kaderisasi para ulama intelektual yang kemudian hari ini menjadi tokoh-tokoh nasional. Lalu kemudian mewariskan banyak buku, ya banyak buku yang diterjemahkan oleh beliau, juga banyak buku yang ditulis oleh beliau, serta lembaran-lembaran jurnal yang itu bisa dibaca sampai hari ini. Yang salah satu jurnal yang menarik adalah Cahaya Islam Terlihat dari Barat yang ditulis oleh Abdullah bin Nuh terkait tokoh-tokoh Barat yang ternyata mengagumi Islam, mengagumi Rasulullah ya. Salah satu yang ditulis dalam jurnalnya tentang Napoleon Bonaparte terkait pendapatnya tentang Rasulullah. Bahwa Napoleon itu kata kata Kiai Haji Abdullah bin Nuh lewat terjemahan yang beliau ambil dalam literasi-literasi Arab bahwa Napoleon sangat menghormati Nabi Muhammad SAW dan Umar bin Khattab karena kepemimpinannya. Itu salah satu contoh dari catatan-catatan yang beliau wariskan kepada kita. Hari ini kita butuh keteladanan tokoh-tokoh seperti ini ya, seperti Kiai Haji Abdullah bin Nuh, untuk kita contoh bagaimana kita itu bukan hanya mencari nilai dalam pendidikan, tapi juga bisa menghasilkan kontribusi nyata di dalam dunia pendidikan. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan manfaat. Kalau mau lebih banyak untuk ditelaah bisa dicari bukunya ya. Ini Kiai Haji Abdullah bin Nuh, Ulama Sederhana Kelas Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.